Makanya saya minta teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS kawal Pak Gubernur supaya dia sukses jadi Gubernur Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin wa halikin ru'usakum muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lam fajala min duni dzalika fathan qariba. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Deddy Mulyadi SHMM atau panggilannya Bapak Aing. Hatur nuhun parantos tiasa rurumpaheun sumping ka musyawarah wilayah PKS Jawa Barat. Juga yang saya hormati rekan-rekan dari partai politik yang hadir, Bapak Muhammad Leni dari Gerindra, Bapak Ahmad Hidayat dari Golkar, Bapak Khairul Rizki dari PDI Perjuangan, Habib Muhammad Sidqon Jambi dari PKB, Bang Zulkifli Caniago dari Partai Demokrat, juga yang kita cintai guru kita bersama, Ketua Mahkamah Partai, Ustadz Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Juga anggota Mahkamah Partai sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Ustadz Sunman Jaya Rukmandis, mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Anggota DPR RI Ibu Dr. Neti Prastiani, terima kasih Ibu. Juga Bapak Dr. Haji Ahmad Ru'yat yang beliau sebelumnya adalah Ketua BPW Banjabar. Juga Bapak Dr. Selamat, Bapak Jalal Abdul Nasir, terima kasih. Dan juga DPTW periode 2025-2030 yang baru saja dilantik, wabil khusus Abah Aing, Kang Iwan Suryawan, Ketua DSW Ustadz Dr. Aang Kufaini, Ketua MPW Kang Ridwan Solihin, serta seluruh jajaran, rekan-rekan DPTW 2020-2025, anggota DPTD 2020-2025 dan DPTD 2025-2030, pengurus MPW, DPW, DSW yang baru saja dilantik. Hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang istimewa, karena tadi juga ada sambutan dari gubernur yang istimewa. Mudah-mudahan Jawa Barat istimewa bisa terwujud. Tadi Pak Gub amanat dari Presiden PKS agar seluruh jajaran PKS di tingkat provinsi, di tingkat kota kabupaten bersinergi dengan para kepala daerah, baik di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten. Karena tidak ada oposisi di daerah. Kita teman-teman di DPRD Provinsi adalah penyelenggara pemerintahan bersama Pak Gub. Ngan wayahna, karena gubernurnya istimewa, antum juga harus istimewa. Jangan sampai antum terlalu jauh ketinggalan dari Pak Gubernur. Wayahna harus mengikuti gaya Pak Gubernur. Walaupun tidak usah jadi Pak Gubernur, dan mual kuat. Jadi saya minta lanjutkan ya, yang sudah baik, bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjutkan. Dan jangan takut dengan pendukungnya Pak Gubernur. Ya, kalau ada yang perlu diperbaiki, ada yang harus diluruskan, karena kita sayang sama Pak Gubernur, sampaikan. Baik secara pribadi,
atau melalui WA kepada beliau. Karena tadi seperti disampaikan Pak Gub, saya sangat setuju. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Makanya saya minta teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS, kawal Pak Gubernur supaya dia sukses jadi Gubernur Jawa Barat. Masalah pilkada engke aya waktuna. Sekarang mah dukung beliau, kritik kalau memang ada yang perlu dikritik, dan tidak usah gengsi kalau bagus dukung. Jangan beda-beda partai jadi ngadukung gitu. Nah, ini saya kira yang saya ingin sampaikan. Karena tugas kita sebagai anggota partai, sebagai pengurus partai, sebagai pejabat publik adalah diberikan amanah. Karena tidak semua orang jadi pejabat publik. Tidak semua orang jadi pengurus partai. Tugas kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melayani masyarakat. Saya kira banyak yang harus kita pelajari. Sebagai Partai Keadilan Sejahtera yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan amanat saat ini 12 kursi DPR RI, kita masih harus banyak belajar. 19 kursi DPRD provinsi kita syukuri, tapi kita masih harus banyak belajar. 180 kursi DPRD Kota Kabupaten yang tadi disampaikan Abah Iwan, tetap kita harus belajar, kita belum sempurna. Oleh karena itu maka Muswil ini harus menjadi ajang bagi kita untuk bersama-sama saling belajar, berkolaborasi. Karena kalau sudah tidak ada yang perlu kita pelajari, PKS kursinya sudah banyak. Sudah menjadi nomor 1 di Jawa Barat, sudah nomor 1 di Indonesia. Karena kita masih papan tengah, masih 8,46%, artinya banyak yang harus kita pelajari. Oleh karena itu jangan gengsi belajar dari siapapun. Belajar dari teman-teman kita di PDI Perjuangan, dari PKB, dari Golkar, dari Demokrat. Kita sama-sama melayani masyarakat. Yang penting bagi kita adalah tidak ada kemenangan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan cuma-cuma. Allah akan menguji ini kira-kira syaratnya terpenuhi atau tidak. Saya ingin ceritakan 2 kisah, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Yang pertama adalah kisah Gatot Kaca gugur. Jadi dalam kisah Mahabharata, pelindung Pandawa yang menjadi simbol kebenaran itu adalah Gatot Kaca, anaknya Bima. Sementara di Kurawa, semua kekuatan ada di Kurawa. Resi Bisma ada di Kurawa, Resi Drona ada di Kurawa. Adipati Karna ada di Kurawa. Besar, anggotanya ada 1000 lebih. Dan Pandawa dalam konteks sumber daya banyak keterbatasan. Dia dibantu oleh Batara Krishna. Andalan Pandawa adalah Arjuna. Kalau Arjuna terbunuh, maka selesai Pandawa itu. Maka Batara Krishna bicara kepada Gatot Kaca bahwa kamu harus membuat Adipati Karna itu mengeluarkan senjata konta. Senjata konta itu kalau ditembakkan 1 kali, maka Arjuna akan mati atau siapapun akan mati. Tapi hanya 1 kali tembak. Krishna bicara dengan Gatot Kaca, akhirnya Gatot Kaca menyadari perannya. Bisa saja dia pikir harus dia yang menjadi Raja Hastinapura berikutnya. Tapi dia rela melaksanakan tugas yang mungkin tidak populer. Akhirnya dia serang Adipati Karna itu sampai Adipati Karna marah dan kemudian kontanya diluncurkan. Dan ketika konta diluncurkan, Gatot Kacanya gugur. Baru Adipati Karna menyadari bahwa kontanya sudah dilepaskan, tadinya buat Arjuna. Akhirnya Pandawa bisa jadi menang. Jadi kadang-kadang tidak harus kita yang jadi pahlawannya. Tidak harus kita yang populer. Mungkin kejayaan dan kemenangan itu Allah berikan karena kita sangat ikhlas. Kita doakan Pak Gubernur menjadi salah seorang pemimpin yang ikhlas. Tugas kita itu bukan menjadi bupati seumur hidup, jadi gubernur seumur hidup, jadi presiden seumur hidup, bukan. Tugas kita itu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, pengurus DPTW yang baru, DPTD nanti akan dilantik di Musda,
Allah ridho dan urusan kita selesai. Tidak harus kita yang jadi pahlawan. Mungkin ada beda dengan teori Pak Gubernur, tapi saya melihat ada persamaan di situ. Cerita yang kedua adalah suatu hari Khalifah Umar, mungkin Pak Gubernur juga niru Khalifah Umar mungkin ya, suka keluar. Ditemani hanya sama asistennya. Suatu hari dia lihat ada seorang ibu yang sedang memasak, masaknya lama sekali dan tidak matang-matang kayaknya gitu. Anaknya nangis minta segera ibunya memberikan makan, sampai akhirnya anak itu tidur kecapean. Akhirnya Khalifah Umar mendekati, ibu lagi masak apa? Ya silahkan dilihat sendiri katanya. Ternyata ibu itu masak batu. Jadi diisi air lalu dimasak batu, batu kapan masaknya nggak akan pernah matang. Ibu enggak, ibu tega membohongi anak-anak. Kata ibu itu, ya saya gimana lagi, nggak ada yang bisa dimasak. Yang zalim itu bukan saya kepada saya, tapi Umar katanya. Dia khalifah, dia megang Baitul Mal. Tapi saya nggak dapat apa-apa dari Umar. Akhirnya kata Umar, baik bu, ibu tunggu sebentar di sini. Akhirnya dia kembali ke Baitul Mal, lalu dia bawa tepung, bawa daging, bawa semua susu, minyak dia bawa. Mau dewa sama ajudannya, kata Umar, jangan. Kamu sekarang bawakan urusan saya, nanti di akhirat kita masing-masing. Akhirnya dimasak sama Umar, dan anaknya dibangunkan dan makan. Kata ibu, terima kasih Tuhan, Tuhan jauh lebih baik daripada Umar. Kalau Tuhan namanya siapa? Ya saya Umar. Nah jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadilah para pejabat publik seperti Umar bin Khattab. Jadilah pengurus partai yang seperti Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu sudah dijamin masuk surga, kita belum. Makanya saya nggak apa-apa kalau mengatakan, ayo belajar dari Umar bin Khattab. Mari kita belajar dari Pak Gubernur. Mari kita belajar satu sama lain. Mudah-mudahan sekali lagi dengan amanah yang diberikan kepada pengurus DPTW 2025-2030, pengurus DPW, MPW, DSW, dan nanti DPTD 2025-2030 yang akan dilantik, mudah-mudahan kita punya semangat baru, semangat untuk menjadi lebih baik. Apa yang sudah dilaksanakan oleh pengurus 2020-2025, banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan dan dilanjutkan yang kurang-kurangnya. Selamat bersinergi dengan Pak Gubernur dan semua fraksi DPRD Provinsi dan juga pemerintahan kota kabupaten dan semua fraksi di DPRD kota kabupaten. Mari kita sejahterakan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Dr. Haris Wajari.